oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Terasa waktu berlalu, menuliskan kisah hidup kita, canda tawa, tangis amarah, menghiasi, memberikan warna sebuah cerita untuk dunia. Setiap langkahku, kau berikan kekuatan di setiap lemahku. Tak pernah terbayangkan diriku tanpa dirimu, oh temanku, sahabat sejatiku. Walau jarak pisahkan kita, tapi hati kita tetap satu. Aku bisa karena dirimu, kita bisa karena kita bersama. Sebuah cerita untuk dunia. Kau berikan harapan di setiap langkahku, kau berikan kekuatan di setiap lemahku. Tak pernah terbayangkan diriku tanpa dirimu, oh temanku, sahabat sejatiku. Setiap langkahku, kau berikan kekuatan di setiap lemahku. Tak pernah terbayangkan diriku tanpa dirimu, oh temanku, sahabat sejatiku. Di setiap langkahku, kau berikan kekuatan di setiap lemahku. Tak pernah terbayangkan diriku tanpa dirimu, oh temanku, sahabat sejatiku. Oh, 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 oh.
dalam dua matamu. Ku rasakan bagai bicara tentang sebuah pesona. Itu yang pertama waktu ku melihat kehadiranmu. Itu yang membawa kau dalam ingatan tentang cinta. Arti semua ini, itu yang pertama waktu ku melihat kehadiranmu. Itu yang membawa kau dalam ingatan tentang cinta. Dalam ingatan tentang cinta. Sinar matamu itu menggodaku, membuatku untuk berlagu. Sinar matamu itu menggairahkan, membangkitkan sebuah
inspirasi. Pro 1 RRI. Halo adik-adik, yuk dengarkan program terbaru dari RRI Palembang dalam program Cerita Adik. Program yang akan diisi dengan cerita dan lagu-lagu gembira yang dibawakan oleh pendongeng cilik Sumatera Selatan. Mereka akan menemani adik-adik semua yang ada di rumah dengan cerita yang dibawakan dengan seru juga ceria. Dan tentu saja ceritanya mempunyai pesan kebaikan untuk kita semua. Yuk kita dengarkan cerita dari para pendongeng cilik Sumatera Selatan. Hashtag cerita dariku, pesan kebaikan untukmu. Sembilan 2,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal inspirasi pendengar cerita untuk adik ya, ramah anak cerita adik. Hari ini kami hadirkan untuk Anda Minggu 20 Februari 2022 ya. Tata akan memperkenalkan lah ya lebih tepatnya untuk kedua adik kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Ada pendongeng ciliknya nanti ada Rafif, dan selanjutnya penyiar cilik kita adalah Bian ya. Nah, inilah dia cerita adik untuk Anda edisi hari ini Minggu 20 Februari 2022. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Bian doakan semua teman-teman pendengar setia RRI Palembang sehat selalu ya. Berjumpa lagi pagi ini bersama Bian. Seperti biasa, Bian akan menemani teman-teman semua di program Cerita Adik edisi Minggu 20 Februari 2022. Selama 1 jam ke depan, Bian akan putarkan lagu anak-anak yang keren. Dan akan ada juga pendongeng cilik yang ganteng banget, yang akan mendongengkan kita cerita yang menarik dan memiliki pesan moral yang baik pula. Wah, pasti seru ya. Kalian juga bisa gabung bareng kita di telepon RRI di Palembang di 0711369977. Dan komentar juga di channel YouTube RRI Palembang. Jangan lupa ajak teman-teman untuk mendengarkan cerita untuk adik di RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Oke teman-teman, hari ini Bian akan membahas tentang 3 magic words atau 3 kata ajaib. Apakah ada yang tahu apa itu 3 kata ajaib? Oke, jangan khawatir. Buat kalian semua yang belum tahu, Bian nanti akan kasih tahu ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu berikut ini. Susan, dari tadi Kak Ria perhatikan Susan kok main terus? Kapan belajarnya? Lama sih aku belajar masak bilang-bilang sama Kak Ria. Tapi Kak Ria nggak pernah lihat Susan belajar. Salahnya sendiri, kenapa waktu aku kumpul-kumpul sama teman Kak Ria nggak mau lihat? Memang Susan belajar sama teman-teman. Iya, aku belajar kelompok, Ren. Oh, itu teman-teman datang mau belajar kelompok ya? Iya, ayo Ren, mau tanya apa Ren? Tak jawab ayo. Susan, you're so gede, mau jadi apa? Aku kepingin pintar, biar jadi dokter. Kalau benar jadi dokter, kamu mau apa? Mau suntik orang lewat jus. Loh, kalau nggak sakit kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Susan, cita-citamu apa lagi? Aku kepingin jujur, biar jadi insinyur. Kalau benar jadi insinyur, mau apa? Mau bangun gedung bertingkat, jadi konglomerat. Konglomerat. Cita-cita
Boleh, cita-cita memang harus tinggi langit. Iya, nanti kalau misalnya nggak jadi presiden ya wakilnya. Loh kok nawar? Tapi ingat sinau belajar dan orang parah. Iya nakal, tak cewek kuping. Aduh, Susan, 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 besok gede mau jadi apa? aku kepingin pintar biar jadi dokter. Kalau benar jadi dokter, kamu mau apa? Mau suntik orang lewat Encus, encus, encus. Cita-citaku Cita-citaku ingin menjadi dokter. Cita-citaku Cita-citaku mau jadi insinyur. Cita-citaku Cita-citaku menjadi anak pintar. Cita-citaku Cita-citaku ingin jadi presiden. Mana bisa, Susan malas nggak pernah belajar gitu. Ya belajar, waktu karya tidur aku belajar. Kalau karya bangun, Ya sudah selesai belajarnya. Tapi ingat sinau belajar dan orang parah. iya nakal, tak cewek kuping. Kembali lagi bersama Bian di Cerita Untuk Adik di RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Teman-teman, tanpa disadari, 3 kata ajaib memiliki banyak manfaat. Kata-kata yang bisa membuat orang lain menjadi senang. 3 kata ini memiliki kekuatan yang luar biasa jika diucapkan di waktu dan cara yang benar. Kata-kata ini bisa menyulap lawan menjadi kawan, benci menjadi cinta, bahkan amarah menjadi kasih sayang. Tahu nggak apa 3 kata ajaib ini? Yaitu kata maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, pertama, Bian akan menjelaskan tentang kata maaf. Kata maaf adalah kata yang sulit dan gengsi untuk diucapkan karena menyangkut mengakui kesalahan. Namun, mengatakan maaf juga secara tidak langsung memberi makna kita memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Maaf bukan berarti lemah. Orang yang mampu mengakui kesalahannya justru adalah pemenang sejati. Dengan maaf, kita bisa menghargai perasaan sendiri dan perasaan orang lain. Yang lanjut ya, kata kedua adalah tolong. Kata ajaib yang terdiri dari 6 huruf ini sering banget kita lupa ucapkan ketika kita minta bantuan kepada orang lain. Dengan kata tolong tidak akan merendahkan diri kita. Meminta bantuan dengan ditambahi kata tolong akan berbeda rasanya dengan tanpa ditambahi kata tolong. Kata tolong menyadari bahwa kita sebagai manusia ada kekurangan dan butuh bantuan orang lain. Orang yang kita mintai tolong pun akan merasa dihargai dan dengan senang hati menolong kita bila kita sopan dan baik. Siapa di sini yang sudah terbiasa dengan kata ajaib yang kedua ini? Karena teman-teman sekarang sudah tahu, walau belum terbiasa, yuk kita belajar untuk menjadikan biasa mengucapkan kata tolong.
Tanpa kita sadari, kita selalu mengabaikan bahwa segala hal yang baik orang lain lakukan kepada kita adalah suatu bentuk bantuan dan kemudahan. Pada kenyataannya, kita masih saja selalu berat mengakui bahwa kebaikan tersebut layak untuk diapresiasi. Bahkan untuk sekedar mengucapkan terima kasih, kita terbebani dengan berbagai alasan. Ya kan memang itu tugas dia. Itu memang hal yang biasa dilakukan. Dia melakukan karena membalas kebaikanku. Dan alasan lainnya. Kata terima kasih membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil dan memahami bahwa semua hal baik di dunia ini memiliki makna yang besar. Kata terima kasih juga memberikan kesan yang baik bagi orang lain karena akan membuat seseorang merasa dihargai. Mereka akan melakukan lebih baik lagi di lain waktu. Dan hal tersebut nantinya juga dapat membawa dampak positif bagi kita. Begitu pula sebaliknya. Ucapan terima kasih tidak hanya saat kita mendapatkan barang atau materi teman-teman, namun juga di saat kita mendapatkan pertolongan. Begitupun saat mendapat pujian apapun yang dapat memberi rasa senang atau nyaman dalam kehidupan kita. Mengucapkan terima kasih dapat diartikan juga sebagai rasa syukur terhadap apa yang telah kita peroleh. Nah, teman-teman, itu tadi 3 kata ajaib. Memahami kekuatan ketiga kata tersebut dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari tidaklah sulit. Semuanya kembali pada kemauan dan kesadaran kita untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik dengan cara berkomunikasi yang tepat. Untuk itu, mari kita membiasakan diri dengan berkata-kata yang baik mulai dari sekarang. Berbuat dan berkata baik akan kembali kepada kita.
nasi dan sayur mayur. Aku boleh dimakan, jangan dicampur sambal, nanti mataku pedih. Aku bisa menangis, aku bisa tertawa, gembira ria dudi dadi dudi dam dudi dam dudi dam dudi dam dam dam. Masih bersama Bian di Cerita Adik. Teman-teman, tadi Bian sudah mengulas tentang 3 kata ajaib. Tapi rasanya kurang seru kalau cuma Bian sendiri yang bercerita tentang 3 magic words. Jadi seperti biasa, setiap pekan kita kedatangan pendongeng cilik. Dan sudah hadir di studio kita sekarang, pendongeng cilik yang ganteng. Ini dia Kak Rafif. Halo Kak Rafif. Halo Kak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik Kak Bian. Teman-teman, Kak Rafif adalah pendongeng cilik Sumatera Selatan angkatan kedua. Dan Bian akan membacakan profil singkat dari Kak Rafif ya. Nama lengkap Kak Rafif, Rafif Adinata Alkafi. Sekarang usianya 9 tahun. Duduk di kelas 3 SD dari sekolah SD Miss Miftahul Ulum Pangkalan Balai Banyu Asin. Kak Rafif hobinya keren banget teman-teman, yaitu membaca dan berenang. Prestasi Kak Rafif, juara fashion show, busana muslim, juara kelas 1 literasi, dan juara 2 tahfizul Quran. Wah, keren banget ya teman-teman. Cita-cita Kak Rafif menjadi hafiz Quran dan dokter hewan. Anak dari ayah Haryadi dan ibu Sefta Wulandari. Nah, itu tadi biodata dari Kak Rafif. Benar kan Kak Rafif? Benar dong. Tapi Kak Bian mau tanya, kenapa Kak Rafif cita-citanya ingin jadi dokter hewan? Karena Rafif suka sama hewan. Terus nggak tega kalau lihat hewan lagi sakit. Rafif mau nyembuhin hewan yang sakit. Wah, keren banget cita-citanya. Semoga tercapai ya. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Kak Rafif. Yeay. Kak Rafif dan teman-teman di rumah, sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya sama Kak Rafif, kita dengerin dulu satu lagu yang udah Kak Bian siapin. Pernahkah engkau melihat daun-daun yang menari saat angin membawa pesan semesta? Cobalah untuk mendengar bisikan angin bertiup, betapa indah cinta dari kuasanya. Bumi dipijak, langit dijunjung, semesta dan isinya. Dengan alam ini, dengan sepenuh hati, percaya mereka juga seperti kita. Jaga alam ini dengan sepenuh hati, percaya mereka juga putus cinta. Oh 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 cinta, ah 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 ah, oh 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 cinta. Pernahkah kau merasakan dipeluk hangat mentari atau menari riang di bawah hujan? Bumi dipijak, langit dijunjung, semesta dan isinya. Dengan alam ini, dengan sepenuh hati, percaya mereka juga seperti kita. Jaga alam ini dengan sepenuh hati, percaya
bersama Bian di Cerita Untuk Adik di RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Kita lanjut lagi ya ngobrol bareng Kak Rafif. Kak Rafif, Bian mau tanya nih, Kak Rafif tahu nggak 3 magic words? Tahu dong Kak Bian, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih kan? Betul. Kak Rafif selalu menerapkannya 3 kata ini dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kak Rafif, penting gak sih kalimat maaf bila melakukan kesalahan, kalimat tolong bila minta bantuan, dan kalimat terima kasih bila sudah diberi bantuan? Tentu dong, sangat penting banget Kak Bian. Karena akan lebih menghargai orang lain dan orang lain pun akan bahagia, kita pun senang. Oh iya, dia punya pengalaman nih Kak Rafif. Mau denger nggak? Mau dong. Dia pernah ditolong mbak-mbak di minimarket saat kesulitan membawa belanjaan. Setelah ditolong, Bian bilang terima kasih. Mbak tersebut terlihat senang. Bian pun merasa senang sudah ditolong. Wah, begitu ya Kak. Ternyata penting banget mengucapkan terima kasih, membuat orang yang membantu kita merasa jauh lebih dihargai daripada imbalan mungkin ya. Betul Kak. Tapi hari ini Kak Rafif mau dongeng kan? Iya Kak, Rafif akan membawakan 1 dongeng dari 3 kata ajaib. Nah Kak Rafif, Bian dan teman-teman sudah penasaran sama cerita yang mau Kak Rafif bawain. Gimana kalau mulai saja ceritanya? Tapi dia mau ingetin lagi buat teman-teman yang di rumah, yang mau gabung ngobrol bareng kita, bisa banget loh. Yuk telepon RRI Palembang di 0711369977. Atau kalian bisa komentar di channel YouTube RRI Palembang. Dan sekarang silakan Kak Rafif. Oke Kak. Nah teman-teman, hari ini Rafif ingin bercerita tentang 4 huruf ajaib, yaitu maaf. Kita mulai ya. Oke. Hari itu di sekolah Alam Rimbani, Handoko dan Soleh sangat gembira. Mereka bermain kuda-kudaan dengan pelepah pisang. Hiya, duk-duk, seru Soleh. Ayo, lari yang kencang, teriak Handoko. Kaki mereka menyepak-nyepak seperti menaiki kuda sungguhan. Tiba-tiba, brak, sebuah tas terjatuh. Isi tas berserakan, termasuk kotak bekal makanan yang berisi spaghetti. Handoko dan Soleh berpandang kaget. Mereka segera keluar kelas untuk bermain di halaman sekolah. Sampai lonceng masuk, kelas berbunyi. Semua anak masuk kelas. Tiba-tiba, wah, Sonia menangis. Ibu guru menghampiri dan menenangkan Sonia sambil mengusap-ngusap punggungnya. Anak-anak lain kebingungan melihat kejadian tersebut. Anak-anak membuka bekal makan siang, sedangkan Sonia tidak mempunyai bekal makan siang karena spaghetti yang dibawanya tumpah. Anak-anak lain turut bersedih. Handoko dan Soleh merasa cemas dan gugup. Keduanya mengusap keringat. Soleh berbisik, "Jangan bilang-bilang ya," kata Handoko. "Nanti kita dihukum Bu Guru." Handoko cemberut dan Soleh mulai gelisah karena merasa bersalah. Akhirnya Handoko dan Soleh mendekat. "Maafkan kami ya Sonia," kata Soleh. "Tadi kami bermain di kelas. Kami tidak sengaja menjatuhkannya.
Maafkan kami ya, Sonia, kata Handoko. Anak-anak lain terkejut. Begitu juga dengan Sonia. Isak tangis Sonia mulai berhenti. Dan Bu Guru tersenyum bangga. Bu Guru bangga dengan kalian berdua, kata Bu Guru. Sonia yang mendengar permintaan maaf kedua temannya menganggukkan kepala. Iya, aku sudah memaafkan kalian berdua. Ibuku membawakan 2 potong ayam goreng. Aku akan memberikan 1 untukmu, kata Soleh. Ibuku juga membawakan bekal 2 ikan bakar. Aku akan memberikan 1 untukmu, kata Handoko. Sonia mengangguk dan tersenyum menerima tawaran kedua temannya. Anak-anak lain merasa lega. Sonia kembali tersenyum. Handoko dan Soleh sudah minta maaf. Mereka berdua tidak lagi gelisah. Minta maaf dan memaafkan itu perbuatan terpuji. Ayo kita makan siang bersama-sama, kata Bu Guru. Apa kami akan dihukum, Bu Guru? Tanya Soleh. Tidak, justru kalian dan anak-anak lain akan diberi hadiah, jawab Bu Guru. Apa hadiahnya? Tanya Handoko. Bu Guru akan bercerita tentang keajaiban maaf. Hore! Anak-anak lain bersorak gembira. Menyakitkan kesiangan, telat masuk sekolah. Siapa pernah, aku juga mau jalan-jalan, tapi kok ya udah sepatu baru. Ya kena comberan di mainan, besoknya udah hilang. Siapa pernah, angkat tangan. Hey, jangan kau bersedih, nanti berputar. Masih lama. Siapa pernah, aku juga mau main game, tapi dimainin kakak. Mau posting kuota gak ada, mau tidur siang tapi lesnya banyak. Siapa pernah, angkat tangan.
Suatu hari, wajah Rasulullah SAW terlihat berseri-seri. Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu gembira?" Allah telah mengabarkan sebuah peristiwa di akhirat. Rasulullah mengisahkan dua laki-laki yang diadili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pertama berkata, "Ya Allah, hukumlah orang ini. Semasa di dunia, ia mengambil aku." Jelasnya, orang kedua mengakui kesalahannya. "Ya Allah, aku tidak punya apapun untuk menggantinya." Orang pertama berkata, "Pindahkan saja dosa-dosaku kepadanya, biar dia yang menanggungnya." Orang kedua meneteskan air mata sambil berkata, "Maafkanlah aku ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang pertama melihat ke arah surga. Sungguh indah di surga. Banyak nikmat tersedia di surga. Orang pertama takjub dengan istana indah di surga. Dia bertanya, "Bagaimana caranya masuk surga?" Surga terbuka bagi orang yang memaafkan dan meminta maaf. Begitu penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pertama berkata, "Kalau begitu aku maafkan kesalahannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh keduanya bergandengan tangan untuk masuk surga, karena keduanya mau minta maaf dan memaafkan. Setelah mendengar ibu guru, anak-anak pulang ke rumah dengan wajah gembira. Handoko dan Soleh tidak perlu berjalan kaki. Sonia mengajak pulang bersama dengan mobil jemputan. Semuanya indah berkat keajaiban maaf. Nah, selesai deh ceritanya. Wah, keren banget ceritanya Kak. Biar sampai terharu loh. Terima kasih Kak Bian. Oh ya Kak Rafif, apakah Kak Rafif tahu bahwa 3 kata ajaib ini bisa digunakan semua usia? Bukan hanya untuk mereka yang muda ke yang tua. Akan tetapi boleh dan sangat dianjurkan untuk dipakai bagi mereka yang tua bertutur kepada yang muda. Bukan hanya dapat menjadi teladan, akan tetapi 3 kata ajaib ini benar-benar akan bekerja ajaib, menembus perasaan yang membuat anak-anak nyaman dengan perintah yang diberikan, dan juga menjadikan anak-anak nyaman berkomunikasi kepada mereka yang tua. Jadi gak boleh malu mengucapkan 3 kata ajaib itu kepada anak-anak. Iya kan Kak? Iya dong. Kalau ayah dan ibu di rumah Bian, selalu menggunakan 3 kata ajaib yang Bian sangat suka. Jadi semangat deh kalau ibu atau ayah minta tolong. Kak Rafif gimana? Rafif juga membiasakan diri untuk mengucapkan 3 kata ajaib ini untuk adik Rafif. Sip deh. Oh iya Kak Rafif, kita baca yuk komentar yang sudah masuk di channel YouTube dari Palembang. Ayo Kak Bian. Ayo kita baca sekarang. Oke, jadi yang pertama ada dari Trio TV Cute. Semangat Kak Rafif Kak Bian. Iya, makasih. Ada juga dari Azania Alif Bian. Wah, ada ganteng-ganteng Kak Bian dan Kak Rafif. Ceritanya apa ya? Kira-kira jadi penasaran. Halo, salam kenal. Ceritanya tadi tentang 4 huruf ajaib, yaitu maaf. Ceritanya benar-benar emosional gitu ya, banyak pesannya gitu. Nah, ini dari Bunda Rafif. Ada dari Sefta Rais. Semangat anak-anak pintar. Iya, makasih. Terima kasih Bunda. Ada dari Erika Zizi Channel. Semangat Abang Rafif. Terima kasih. Ada juga dari Zena Imut. Wah, ada Kak Bian dan Kak Ali, Rafif. Wah, ada telepon tuh. Ayo kita angkat.
Ayo. Halo, cerita untuk adik. Dengan siapa ini? Halo, ini dengan Kak Syifa. Halo Kak Halo Syifa. Kak Syifa. Sekarang lagi di mana nih? Ian dan Kak Rafif. Halo juga, salam kenal. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik baik, Kak. Kak. Baik Kak. Sekarang sekolahnya gimana? Sekolahnya alhamdulillah lancar-lancar aja kali ya minggu-minggu ini. Sekarang lagi daring nggak? Iya lagi daring, tapi besok insya Allah katanya udah mau tatap muka lagi. Pengalaman Syifa mengucapkan kata terima kasih, tolong dan maaf banyak banget Kak. Wah banyak banget ya. Iya, setiap hari Syifa mengucapkan kata-kata itu. Wah keren, tepuk tangan dulu Ajaib nih. banget loh kata-kata itu. Iya sangat bermakna kata-kata itu. Bisa membuat orang bahagia dan kita pun senang. Salam untuk pendongeng cilik angkatan pertama ya Kak. Oh iya, salam juga buat angkatan yang kedua, angkatan pertama. Oke. Itu aja, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita baca-baca lagi ya. Oke. Sekarang ada dari Zenemut lagi. Keren Kak Bian, semangat ya. Iya, makasih. Ada dari Meli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pagi ini ada Kak Bian dan Kak Rafif. Keren deh, semangat ya. Oke. Ada juga dari M. Hasbi Bardiansyah. Kak Bian juga Kak Raffi semangat ya, sukses beraksinya di RRI. Ya makasih banyak. Ada juga dari Nur Alia. Keren banget Kak Bian dan Kak Raffi. Iya. Makasih banyak ya. Oh ya, kira-kira Kak Raffi juga ada nggak nih pengalaman tentang 3 kata ajaib itu? Bisa maaf, bisa tolong, bisa terima kasih. Ada dong. Wah, apa tuh? Ceritain dong. Rafif itu lagi main. Oh, lagi main sepeda. Nah, Rafif itu jatuh dari sepeda. Oh, jatuh. Terus? Nah, terus teman Rafif nih nolongin Rafif yang sedang jatuh. Lalu Rafif terima kasih dan dia pun senang gitu. Dia itu bantu ngobatin. Dia ikut senang. Teman kamu baik banget ya. Sungguh teman yang ini sahabat sejati. Oke, ada juga dari Agustina Yanti. Semangat, tambah pintar Rafif. Makasih Bu. Ada juga dari Arya Arfiansyah Zubir. Keren adik Rafif. Terima kasih keren. Kak. Ada juga dari Ismet Chandra. Assalamualaikum Kak Bian dan Kak Rafif. Keren banget semuanya. Ya, makasih juga. Salam kenal. Syifa selalu menerapkan kata maaf, tolong dan terima kasih. Widih, hebat. Tepuk tangan dulu nih. Ada juga dari Aziza Chandra. Wah, ada Kak Bian dan Kak Rafif. Suaranya keren. Oke, makasih banyak. Ini Danisha Azahra Putri dari pendongeng angkatan kedua. Oh, nah angkatan kedua nih. Kami sedang latihan di perpustakaan daerah. Oke, semangat ya buat Kak Danisha Azahra Putri. Oke. Ada juga dari Ria Adreini. Kak Bian dan Kak Rafif, semangat ya Kak. Kalian semua. Oke, makasih. Ada juga dari mana lagi nih ya, Sri Nurbaya. Wah, Kak Bian dan Kak Rafif keren. Semoga sukses ya. Oke. Dan ada juga dari Kusmawati Avanul. Oh, Kak Kusma. Oke. Salam kenal Kak Kusma. Halo. Dia bilang Kak Bian dan Kak Rafif semangat ya. Oke. Ada juga dari Kak Leni Marlina. Salam kenal. Kak Bian dan Kak Rafif keren. Wah, kasih banget nih. Kasih. Oke, lanjut dari Gusti Pratiwi Yosia. Wah, keren banget Abang Rafif. Waduh. Makasih Tante. Ada juga dari Ismet Chandra lagi.
Keren banget ceritanya Kak Rafif. Ini Syifa dan Habibi. Semangat untuk kakak-kakak semuanya. Oke, makasih. Ada juga dari Arya Arfian Syah Zubir. Adek Rafif semoga sukses selalu dan salam kenal ya buat Bian. Keren. Terima kasih. Oke, salam kenal juga. Oke, ada dari Gusti Pratiwiyosia. Oh, mantap Abang Rafif dan Kak Bian. Good job. Oke, makasih banyak. Ada juga dari Gunawan. Barakallah ya Abang Rafif kami. Oke. Ada juga dari Kusmawati Afanul. Kak Bian dan Kak Rafif, Adek Ubay mau nanya Kak, gimana cara kita mau memulai minta maaf? Jadi begini, misalnya kita pernah melakukan kesalahan ya, kita tuh harus minta maaf. Tapi kalau misalnya ada agak rasa tegang gitu atau agak rasa ini, nggak masalah. Kita minta maaf, orang lain juga ikut senang, kita pun bahagia juga. Jadi terapin ya 3 kata ajaib itu, jangan dilupain loh. Itu benar-benar bermanfaat dan sangat bermakna. Oke. Ada juga dari Isme Chandra. Kak Rafif dan Kak Bian keren. Oke, makasih. Ada dari Hasbi Berry AB. Wow, Abang Bian beraksi lagi ya. Bareng Kak Rafif, semangat dan sukses. Oke, makasih. Kece-kece nih Kak Bian dan Kak Rafif. Iya dong. Terima kasih banyak nih. Oh ya, kira-kira Kak Rafif hobinya banyak juga nih ya? Iya dong. Kak Bian hobinya juga banyak. Suka membaca, suka berenang juga, dan suka sama itu. Ya sama. Dan Kak Bian juga suka menolong orang tua, ibu, ayah. Lalu Kak Bian juga suka bermain dengan Kak Alif gitu. Kak Bian, Rafif mau tanya deh, cita-cita Kak Bian itu apa sih? Oh, cita-cita Kak Bian sih banyak. Kak Bian pengen jadi Imam Masjidil Haram. Lalu Kak Bian juga pengen jadi presiden. Amin, amin, amin. Banyak deh cita-citanya, pengen dokter juga boleh. Semoga tercapai ya. Amin, 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 amin. Oke. Dulu lagi ya. Ada dari Erika Zizi Channel. Wah, keren Kak Bian dan Abang Raffi, semangat terus ya. Oke. Ada Chania God Dwi. Assalamualaikum Kak Bian dan Kak Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak terasa ya Kak Rafif, sudah 1 jam aja kita menemani teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih buat Kak Rafif yang sudah mau dengerin kita pagi yang cerah ini. Iya, sama-sama Kak Bian. Terima kasih juga untuk pendengar setia Cerita Adik yang sudah komentar dan dengan kita. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Cerita Adik bersama pendengar cilik lainnya setiap hari Minggu jam 10 pagi di RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Saya Bian undur diri. Saya Bian dan saya Raffi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Dadah.